menurut Katekismus Heidelberg, dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-21. Apakah dan bahwa hanya karena kasih karunia-Nya belaka kita mendapatkannya melalui Kristus, bukan hanya orang lain, tetapi saya juga telah memperoleh pengampunan dosa, telah didamaikan dengan Allah selamanya, dan telah dikaruniakan keselamatan? Iman yang benar itu yang ditanamkan oleh Roh Kudus dalam diri saya. Bandingkan Matius 16 ayat 15 sampai 17, Yohanes 3 ayat 5, dan Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Hari ke-40. Saudara, ketika Anda membaca kesaksian hidup orang-orang yang membuka hatinya untuk Yesus, Anda akan menemukan kenyataan yang menakjubkan. Ada berbagai-bagai cara orang mengenal Kristus. Ada orang yang mengenal Kristus dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan ada yang hanya membaca potongan ayat dalam selembar kertas bungkus kacang. Kan tetapi, ada juga orang yang harus mengalami hal yang sangat dramatis, bahkan penuh liku-liku bak sinetron yang tidak jelas akhirnya, sebelum akhirnya dia mengenal Kristus. Kisah yang berakhir bahagia mungkin tidak banyak membantu kita, karena kita berpikir ada banyak faktor dan motivasi yang mendorong orang untuk mau percaya. Selain itu juga ada faktor-faktor psikologis yang secara umum dianggap sangat berkaitan erat dengan pengambilan keputusan seseorang untuk percaya kepada Kristus. Sebaliknya, ketika kita mencermati beberapa kisah kegagalan, mungkin kita bisa lebih mengerti bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan orang untuk percaya kepada Kristus. Saudara, seorang hamba Tuhan menceritakan pengalamannya mendampingi ayah temannya yang sedang sakit dan mendekati ajal. Sang teman dan hamba Tuhan ini sangat berharap bisa memenangkan jiwa sang bapa yang sedang mendekati ajal tersebut. Hamba Tuhan tersebut sudah lama mengenalkan Kristus kepada ayah temannya, bahkan jauh sebelum bapa ini sakit. Sambutannya pun positif. Bapak itu bersedia mendengarkan bahkan membaca buku-buku yang diberikan. Tetapi tetap saja sulit untuk membawa dia untuk memutuskan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketika sakit, Bapak itu sama dengan kebanyakan orang yang sedang sakit. Dia bisa lebih pasrah. Hamba Tuhan itu kembali menantangnya untuk menerima Kristus. Tapi dengan penuh penyesalan dan kesedihan, Bapak itu menolak. Ia mengucapkan terima kasih atas perhatian hamba Tuhan itu. Namun, dia tidak mau percaya. Bapak itu sudah benar-benar mengerti yang diberitakan. Tetapi, dia tidak bisa percaya. Ia kemudian minta maaf atas pendiriannya itu. Dalam kesaksiannya, hamba Tuhan tersebut menyampaikan kebenaran penting untuk kita. Tidak seorang pun dapat percaya kepada Kristus kalau Roh Kudus tidak memampukannya. Kelihatannya yang mengambil keputusan itu adalah manusia. Tetapi sebenarnya ada kekuatan rohani yang menggerakkannya untuk mengambil keputusan, yaitu Roh Kudus. Bersyukurlah kalau Tuhan memampukan Anda untuk percaya.
Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come as a rest to the weary. Come as a balm to the shore. Come, Lord, as strength to my weakness. Fill me with joy evermore. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. I'm like a spring in the desert. Come to the withered soul. Lord, at your sweet healing power, touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come as a rest to the weary. Come as a balm to the shore. Come, Lord, as strength to my weakness. Fill me with joy evermore. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. I'm like a spring in the desert. Come to the withered soul. Lord, at your sweet healing power, touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way.